Selamat datang di video tutorial Trainit. Kita lanjutkan buat aplikasi posnya ya, atau kasir itu ya. Karena laptop baru nyala, saya harus menyalakan XAMPP dulu, buka browsernya, kemudian buka Sublime-nya. Kita start XAMPP-nya. Di browser ini, ini projectnya pemerintah Klaten ini ya. Saya close dulu. Kita masuk ke sini ya, XAMPP htdocs Trainit post ini ya, kita drag. Nah, oke, sudah terstart. Kita buka database-nya, satunya lagi localhost Trainit post. Oke, di situ login kasir dulu ya, Arif. Kayaknya data ganti akun ini kan. Oke, berhasil. Kemudian masuk menu laporan, sudah membuat filtering tanggal, tinggal tabelnya saja, tabel transaksinya di situ ya, di laporan.php. Buka kasir, laporan.php. Nah, card body form sampai sini untuk filteringnya, kasih garis lah pemisah gitu ya, tabelnya di sini gitu ya. Sebenarnya kalau Anda sedikit malas mungkin ya membuat tabel, sebenarnya di aplikasi gudang itu sudah ada tabel transaksi loh nih. Gudangnya itu rizka@gmail.com, Rizka penjualan nih, kan ada tabelnya ini kan. Ini bisa di copy sebenarnya gitu ya. Jadi kita buat manual saja. Tabel kepalanya. Nah, yang kita contek ini saja formatnya. Ada nomor, ada pelanggannya siapa, total bayar kembalian. Oke. Nomor, kemudian tanggal transaksinya, kemudian totalnya berapa. Bayar kembalian nggak usah dimasukkan di laporan deh gitu ya, mungkin pelanggannya yang perlu malahan ya. Kemudian tag body tr td 1 2 3 4. Oke, lihat hasilnya. Oke, sudah keluar ini ya tabelnya ya, tinggal kita mainkan PHP programmingnya di sini. Asumsikan saya filtering dari 1 Juli sampai hari ini, saya filter jeder gitu ya, maka dia akan mengambil data penjualan antara tanggal ini sampai tanggal ini gitu ya. Nah, di sini saya akan membuatnya. Pertama, jika ada inputan filter, ini kan tombolnya filter kan, atau ini tglm dan tgls. Berarti jika itu if ada itu iset, tglm itu post tglm tanggal mulai dan post tgls tanggal selesai. Kalau ada, berarti kan user udah milih tanggal ya. tglm didapat dari formulir post tglm, tgls didapat dari post tgls. Andaikan nggak ada nih mas, gimana dong? Boleh, saya mau mendefaultnya laporan 1 bulan terakhir, tanggal selesainya hari ini, tanggal selesainya hari ini, tanggal mulainya didapat dari objek hari ini yang tak modifikasi dengan minus 1 bulan yang lalu, kemudian tak format lagi. Oke, gampangnya gini deh, ini tuh 2 Agustus. Nah, betul ya. Kalau yang ini 2 Agustus dikurangi 1 bulan ya, 2 Juli gitu. Tinggal kita value kan di sini, value echo $tgl. Ini mulai ya, berarti tglm. Yang ini value echo $tgls. Oke, lihat hasilnya, betul ya, 2 Juli sampai 2 Agustus. Tapi kalau di custom dipilih menjadi 1 Agustus, dia filter der ya, dia tetap di 1 Agustus gitu, sesuai dengan customan kita. Sudah punya tanggal mulai, sudah punya tanggal selesai. Sekarang kita buat laporan. Ini koneksi query menampilkan tabel penjualan. Apakah semua penjualan? Tidak. Yang apa? Yang ID tokonya ini. Wah, panjang berarti ini.
yang ID tokonya orang ini. ID toko itu sesuai dengan ini ya, session user ID toko. Yang tokonya orang itu, yang kasirnya orang itu, berarti yang usernya orang itu, gitu ya. Jadi dia nggak bisa melihat laporan kasir lain. Yang bisa melihat semua kasir siapa? Nanti orang gudang, gitu ya. Tabelnya tak cek dulu. Try init post. Penjualan, betul ya. Yang user kasirnya dia, yang tokonya punya dia, gitu. Karena di database tidak ada toko lain ya pasti keluar semua ya nanti ya. Tapi aman kalau nanti mau dikasih toko lain. User N-nya lagi, kemudian apakah semua laporan? Tidak ya. Di antara tanggal ini sampai tanggal, pokoknya di antara tanggal ini sampai tanggal ini gitu ya. Berarti N date, kayaknya gede deh kalau di MySQL deh. Nah, tanggal penjualan, di antara itu bahasa codingnya between, bahasa Inggrisnya juga between ini sampai ini gitu. Where-nya saya enter ya biar memudahkan kita. Nah between-nya itu apa ya, tanggal mulai sampai tanggal selesai gitu. Ini ngambil, wajib dipecah ke array pakai fetch assoc, tiap tak perulangkan pakai while. Oh diperulangkan mas, datanya banyak gitu ya. Kemudian dolar laporan, dolar tiap. Oke, saya print dulu deh di bawah sini ya. Print R dolar laporan. Oke, lihat hasilnya, dapat ya 2 transaksi ya. Wah, sayangnya usernya ini pelanggannya nggak tahu siapa, kan belum kita join juga. Ini ya, left join pelanggan on, penjualan ID pelanggan, pelanggan ID pelanggan. Oke, tapi where-nya ini jadi ambigu nih, ID toko sama ID user. ID toko yang wajib sih, penjualan.id toko. Nah, oke, walaupun pelanggannya nggak dicatat ya, tinggal kita tampilkan saja. Menampilkan pakai perulangan for each laporan. Untuk nomor pakai key seperti biasa. Kemudian untuk pelanggan ya, tanggal dulu, ini pelanggan. Tanggal itu namanya dollar value. Kolomnya tanggal penjualan. Pelanggan itu dollar value, nama pelanggan. Total dollar value, total penjualan. Oke, save, lihat hasilnya. Working ya, karena duit dia tak nomor format. Nanti biar ada separatornya ya. Kemudian tanggalnya tak formatting pakai date. Tak balik bentuknya. Jam sama menit. Detiknya enggak usah. STR to time. Nah, paste. Kalau pengen tahu grand totalnya mas, 8.000 tambah 8.000 16.000 gitu kan, gampang caranya gampang banget. Lihat, pertama saya membuat variabel grand total, isinya 0. Grand total 0 ya, lihat ya, 0 ya, sehingga kalau ditampilkan di sini nomor format dolar grand total, keluarnya berapa? Ya 0 lah, kan bikinnya 0. Tuh. Ini kan, biar nggak 0 ditambah 8.000, tambah lagi 8.000. Caranya gimana ya, di sini. Grand total tak tambah dengan value total penjualan. Oke. Berarti 0 ditambah 8.000, perulangan berikutnya tambah 8.000, ketemunya 16.000 gitu. Oke, working ya. Print R-nya tak buang. Oke, itu laporan. Nah, gini ya.
Kalau data penjualan ini sudah, detailnya udah belum ya. Kita buat sekalian penjualan produk.php id 1. Kita buat filenya penjualan produk.php. Sebentar ya, pakai underscore. Ya sudah, berarti file yang tapi file yang nggak pakai underscore. Ya sudah, kalau gitu di penjualan kan larinya ke penjualan underscore produk, nggak usah pakai underscore gitu ya. Ini saya back lagi, saya refresh berkali-kali, tak tekan detail, tak. Oke, nyampe ya di file penjualan produk.php gini ya. Pertama gampang, kita include header seperti biasa. Oke, kemudian include footer. Oke. Kemudian kita perlu tahu ID penjualan yang didetailkan. Kok rasa-rasanya mirip dengan fitur di gudang ya? Memang benar, Mas. Anda lihat nih, Rizka, login gudang Rizka kan ya, RIZKA. Lihat nih penjualan detailnya nih, kan sama ya kan, ada ID yang didetailkan gitu kan, tampilkan semuanya gitu ya. Maka dari itu kita bisa ngopi dari si miliknya gudang penjualan produk, di sana nama filenya ya, gudang penjualan produk. Nah ini dari PHP-nya situ sampai sini, copy. Serius Mas? Iya serius. Nah, kita copy, terus tinggal dipaste aja, udah gitu doang, selesai. Lihat nih, tuh selesai kan. Cuman biar nggak offset nempel layar gini ya, kita bungkus pakai kontainer interface-nya ya. Jadi ini saya klik di sini sampai sini, saya cut lagi, saya buat kontainer, paste. Oke, lihat hasilnya. Oke, working ya, penjualannya working, detailnya, laporannya bisa difilter by tanggal, working, akunnya udah working kemarin, home-nya mau transaksi juga working. Mantap ya. Itu dulu. Terima kasih, sampai ketemu di video tutorial Trainit yang selanjutnya.